Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara hal yang terpenting di dalam membaca Al-Quranul Karim. Sering orang bertanya dan berkata, apakah standar kefasihan seorang dalam membaca Al-Quran? Ada dua standar. Bagi orang yang membaca Al-Quran bisa dikatakan ia fasih di dalam membaca Al-Quran. Yang pertama adalah pas makharijul hurufnya, dan yang kedua adalah benar sifat hurufnya. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbicara poin yang pertama, yakni makharijul huruf. Apa itu makharijul huruf? Makharijul huruf adalah tempat-tempat keluarnya huruf. Pemirsa yang budiman, huruf hijaiyah yang berjumlah 28 itu harus dikeluarkan mulai dari pangkal tenggorokan sampai nantinya ke bibir. Maka kita akan menyebutkan bahwa ada 5 tempat keluar huruf. Yang pertama adalah al-jauf, yang disebut dengan rongga mulut atau rongga tenggorokan harus terbuka. Ini artinya seseorang kalau membaca Al-Quran, mulutnya, rongga tenggorokannya harus terbuka. Kalau tidak, maka tidak akan keluar huruf-huruf hijaiyah yang seharusnya ia keluarkan dengan baik sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Yang kedua, makharijul huruf itu adalah al-halqu, atau dalam bahasa kitanya adalah tenggorokan. Ada 6 huruf yang keluar dari tenggorokan. Yang pertama adalah 2 huruf keluar dari pangkal tenggorokan, 2 huruf keluar dari tengah tenggorokan, dan 2 huruf lagi keluar dari ujung tenggorokan. 2 huruf yang pertama yang keluar dari pangkal tenggorokan adalah hamzah. Yang kedua adalah ha. Maka satu kekeliruan kita di dalam membaca Al-Quran, di dalam mengeluarkan huruf, itu adalah dalam penyebutan ha, yang biasanya orang menyebutnya dan terasa di dada. Padahal ha itu sama dengan hamzah, harus keluar dari pangkal tenggorokan. Mari kita sebut. A, I, U, ba. Terasa di sini. A, I, U, ba. Yang kedua adalah ha, hi, hu, bah. Yang berikutnya adalah huruf yang keluar dari tengah tenggorokan. Ada ha dan ada a. Ha dan ain adalah kedua huruf yang keluar dari tengah tenggorokan. Maka mari kita menyebutkannya. Ha, hi, hu, bah. A, i, u, ba. Ain terkadang orang salah atau keliru dalam penyebutannya, terasanya di hidung. Padahal ain itu adalah keluarnya dari tengah tenggorokan. Berikutnya adalah huruf yang keluar dari tenggorokan adalah huruf yang keluar dari ujung tenggorokan. Ada 2 huruf yang keluar dari ujung tenggorokan. Yang pertama adalah kha dan yang kedua adalah gha.
Satu catatan penting, kha dan gha, ketika kita menyebutkan kedua huruf itu, lidah harus naik ke atas. Karena nanti salah satu sifatnya adalah al-isti'la. Maka mari kita menyebutkan kedua huruf itu, kha, khi, khu, bakh, gha, ghi, ghu, bagh. Inilah keenam huruf yang keluar dari tenggorokan. Mari kita akan melihat huruf yang keluar dari lisan atau huruf yang keluar dari lidah. Ada 18 huruf yang keluar dari lidah. Yang pertama adalah huruf yang keluar dari pangkal lidah. Apa hurufnya? Hurufnya adalah qaf, qa. Maka terkadang kita mendengar orang menyebut huruf qa itu dengan qa, itu adalah merupakan satu kesalahan, atau qa dengan mengeluarkan angin, tidak. Qaf itu adalah huruf yang keluar dari pangkal lidah, maka bunyinya adalah qa. Mari kita sebutkan qa, qi, qu, baq. Berikutnya adalah huruf yang keluar dari pangkal lidah tapi sedikit lebih maju, itu adalah kaf. Ka. Terdengar suara hamesnya. Ka, ki, ku, bak. Berikutnya huruf yang keluar dari lidah adalah sisi lidah mengenai geraham atas, hurufnya hanya satu, itu adalah dhad, dhi. Coba, dhad itu tidak boleh menyentuh gigi, ujung lidah kita. Ibaratnya ketika kita menyebutkan dhad, seperti ini posisi lidah kita, tidak mengenai ujung gigi, tapi dia sepertinya di sini mengenai langit-langit, maka bunyi adalah ba, dhi, du, bad. Berikutnya adalah huruf yang keluar dari lidah adalah tengah lidah dengan langit-langit. Yang pertama adalah huruf sya, tengah lidah dengan langit-langit, tapi sedikit ke belakang itu adalah sya. Maka mari kita bunyikan huruf sya, sya, shi, shu, bash. Terasa di tengah lidah dan juga terasa di tengah langit-langit. Yang kedua adalah ya, tengah lidah dan langit-langit. Maka mari kita rasakan penyebutan huruf ya, ya, yi, yu, bai. Yang ketiga adalah jim. Jim adalah huruf yang keluar dari tengah lidah tapi sedikit ke depan. Mari kita sebutkan ja, ji, ju, baj. Berikutnya adalah sisi lidah setelah dhad itu adalah lam. Lidah harus menyentuh langit-langit, tidak boleh menyentuh gigi. Maka bunyi adalah la, li, lu, bal. Berikutnya adalah posisi huruf setelah lam itu adalah nun. Lidah kita majukan sedikit dan menyentuh langit-langit, maka bunyinya adalah na, ni, nu, ban. Berikutnya adalah huruf yang keluar dari lidah adalah ujung lidah, torful lisan. Itu ketika dia bergetar maka dia akan mengenai ujung langit-langit kita. Bahkan mungkin sedikit menyentuh gigi atau gusi kita. Mari kita sebutkan hurufnya ra, ri, ru, bar.
Berikutnya adalah huruf yang keluar dari lidah adalah ujung lidah bertemu dengan gusi atas. Ada 3 huruf. Yang pertama adalah za, yang pertama adalah ta, da, dan ta. Sering kita keliru dalam penyebutan huruf ta. Ada sebagian orang menyebut ta itu adalah ujung lidah mengenai ujung gigi, ta. Padahal ta itu ujung lidah mengenai gusi atas. Mari kita sebutkan hurufnya. Ta, ti, tu, bat. Yang kedua adalah da. Catatan bagi kita ketika menyebut huruf dal, dal tidak boleh mengenai langit-langit ataupun gigi. Da, di, du, bad. Yang ketiga adalah huruf yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan ujung gigi, itu adalah ta. Bukan ta, karena sifat dari ta itu adalah al-hamsu, bukan as-safir, tapi kebanyakan orang menyebutnya dengan ta as-safir. Itu adalah merupakan suatu kesalahan. Maka mari kita contohkan bagaimana cara menyebut huruf ta. Ujung lidah bertemu dengan langit-langit, namun ujung lidah bertemu dengan gusi atas, namun sedikit lebih turun ke bawah. Mari kita contohkan ta, ti, tu, bat. Berikutnya masih pada huruf yang keluar dari lidah adalah ujung lidah bertemu dengan ujung gigi atas. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi atas. Mari kita sebut, ada 3 hurufnya. Yang pertama adalah za, kedua za, dan ketiga adalah tha. Catatannya za sedikit diangkat lidah karena salah satu sifatnya adalah al-isti'la, lidah terangkat. Maka cara kita menyebutnya adalah za, zi, zu, baz. Yang kedua adalah za, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi atas. Bunyinya adalah za, zi, zu, baz. Terakhir, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi atas adalah tha. Lidah luruskan saja. Yang penting dia ujung lidah menyentuh ujung gigi, maka bunyinya adalah tha, thi, thu, bath. Yang terakhir adalah huruf yang keluar dari ujung lidah adalah ujung lidah antara gigi atas dengan gigi bawah, tapi lebih dekat ke gigi bawah. Ada 3 hurufnya. Yang pertama adalah sad, yang kedua adalah sa, dan yang ketiga adalah za. Mari kita sebutkan sa, huruf ketiga itu. Yang pertama adalah sa. Catatan bagi sa adalah lidah tidak boleh, kedua bibir tidak boleh muncung karena dia bukan huruf bibir, tapi dia adalah ujung lidah lebih dekat ke gigi bawah. Mari kita sebutkan hurufnya. Sa, si, su, bas. Yang kedua adalah sa, si, su, bas. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah za. Beda antara za dengan za. Za ujung lidah bertemu dengan ujung gigi atas, sedangkan za ujung lidah lebih dekat ke gigi bawah. Bunyinya adalah za, zi, zu, baz. Hadirin pemirsa yang budiman, berikutnya bagian yang keempat dari makharijul huruf, tempat keluarnya huruf adalah asyafatan, kedua bibir. Ada 4 huruf yang keluar dari kedua bibir. Yang pertama adalah fa, bibir bawah bagian dalam menyentuh
ujung gigi atas. Fa, fi, fu, baf. Yang kedua dan ketiga adalah ba dan ma. Huruf ba dan ma itu adalah kedua bibir bertemu. Catatan adalah tidak boleh menyebutkan ba atau mim bibir seperti ini, ba, ma. Cukup kita menemukan kedua bibir kita dengan mengatakan atau menyebut ba, ma, ba, bi, bu, babe. Ma, mi, mu, bam. Yang terakhir adalah huruf yang keluar dari kedua bibir adalah waw. Waw adalah kedua bibir harus membentuk bulatan. Nah, ini yang catatan penting bagi kita. Ketika menyebutkan huruf waw, kedua bibir kita harus membentuk bulatan. Wa, wi, wu, bau. Seperti ketika kita mengucapkan asyhadu anna muhammadar rasul, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Su, bibir kita, kedua bibir kita membentuk bulatan. Inilah ke-28 huruf hijaiyah yang keluar dari mulai tenggorok, pangkal tenggorokan sampai ke bibir. Dan masih satu lagi huruf yang tempat keluar huruf yang disebut dengan al-khayshum, rongga hidung. Hadirin yang berbahagia, tidak ada huruf yang keluar dari rongga hidung seperti orang alamin, tidak. Tapi ada satu yang keluar dari rongga hidung atau disebut dengan khayshum, yakni gunnah, dengung. Maka setiap gunnah mesti harus keluar dari rongga hidung kita. Contoh, innahu terasa di hidung kita. Faman ya'mal wujuhu yawmaidin na'imah. Terasa di rongga hidung kita. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan pelajaran makharijul huruf ini dapat memberikan pelajaran penting bagi kita semua, sehingga kita bisa mencontohkan bagaimana cara penyebutan huruf dengan baik. Karena sesungguhnya standar orang fasih di dalam membaca Al-Quran, dua, pas makhrajnya dan pas pula sifatnya. Insya Allah untuk sifat huruf kita akan berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.